Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kalian baru saja mendengarkan rekaman dari Bapak Soekarno yang membacakan teks proklamasi yang menandakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang kalian lihat ini adalah tulisan asli dari Bapak Soekarno dalam menulis teks proklamasi, lalu diketik oleh Sayuti Melik. Anak-anak, bagaimana sih Indonesia bisa merdeka? Coba kalian perhatikan ya, Ibu akan jelaskan. Pada tahun 1945, Jepang ini sedang berperang melawan sekutu dan mendapatkan banyak sekali serangan bom dari udara. Bom yang paling besar itu jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Akibat serangan tersebut, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang ini melalui radio siaran luar negeri. Ia dan para pemuda yang tergabung dalam golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka menolak usul golongan muda karena khawatir resiko adanya pertumpahan darah yang akan ditimbulkan jika Indonesia diproklamasikan tanpa adanya persetujuan Jepang. Akibatnya, tokoh-tokoh golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di Jakarta, beberapa tokoh golongan muda berunding dengan Ahmad Subarjo yang kemudian diizinkan menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta setelah mencapai kesepakatan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu keputusan Jepang. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dipulangkan kembali ke Jakarta. Anak-anak, di Jakarta ini para tokoh dan golongan muda dan golongan tua berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda ini adalah orang Jepang yang merasa simpati kepada bangsa Indonesia dan untuk menyusun teks proklamasi. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi dengan disaksikan oleh para tokoh dari golongan muda. Kalimat pertama diusulkan oleh Ahmad Subarjo, kalimat kedua diusulkan oleh Muhammad Hatta, selanjutnya teks tulisan tangan diketik oleh Sayuti Melik, lalu Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Anak-anak, proklamasi awalnya ingin dibacakan di lapangan Ikada, namun dibatalkan karena takut terjadinya bentrok dengan tentara Jepang. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus pukul 10,
Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya, setelah dilakukan pidato singkat oleh Soekarno, diadakanlah pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pengibaran bendera ini dilakukan oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhut. Setelah itu muncul berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disebarkan melalui berbagai cara, seperti melalui media massa. Meskipun harus menghadapi berbagai kendala, yaitu adanya larangan dari pemerintahan Jepang serta bentuk wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan, sehingga sangat sulit bagi bangsa Indonesia untuk menyebarkan berita bahagia tersebut. Nah, anak-anak, proklamasi ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Apa saja sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia ini, seperti yang kita tahu, telah dijajah selama bertahun-tahun bahkan berabad-abad oleh negara Eropa sampai negara Jepang. Nah, penduduk dengan latar yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti dengan pengakuan dari negara lain atau de jure. Selanjutnya yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Nah, dengan dibacakannya teks proklamasi, memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Selanjutnya, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Anak-anak, demikianlah sejarah tentang bangsa kita, bangsa Indonesia, yang akhirnya bisa meraih kemerdekaan dengan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, bangsa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah, salah satunya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, anak-anak, kita sebagai seorang pelajar harus rajin agar dapat membangun negara kita menjadi negara yang makmur dan sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.